ya. Selanjutnya ini kita anggap sebagai daerah steril. Lalu kita siapkan alat terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mencuci tangan. Lalu bilas. Setelah itu saya akan memakai handscoon dengan metode hand to hand, glove to glove. Selanjutnya saya akan membersihkan daerah vulva ibu terlebih dahulu dengan larutan NaCl. Lalu kita buang. Kali. Selanjutnya saya akan memasangkan duk pada ibu. Lalu kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada perbesaran atau pembengkakan atau inflamasi pada daerah vulva ibu. Selanjutnya saya akan menggunakan spekulum, memberi lubrikan terlebih dahulu. Itu ibu, mohon maaf ya ibu, setelah masuk sepertiga kita miringkan. Lalu kita kunci. Oke, setelah itu kita lihat apakah ada perbesaran, apakah ada inflamasi atau pembenjolan atau kelainan lainnya. Jika tidak ada, kita bisa buka kembali spekuluman dengan ditarik sepertiga, lalu kita miringkan. Ini bisa dibasuh dengan NaCl. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan VT dengan cara dari tengah masuk satu, itu kemudian masuk. Baik, kita raba daerah serviks ibu, apakah ada lendir yang berlebihan atau ada pembengkakan, pembesaran atau ada inflamasi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rektal. Dengan cara tangannya masuk satu. Lalu kita raba bagaimana cara kerja sphincter aninya, apakah ada pembenjolan juga apa tidak. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rektovagina. Ini lalu kita raba sama apakah ada inflamasi ataukah ada pembenjolan atau kelainan lainnya. Setelah itu kita bisa ganti handscoon. Lalu selanjutnya kita informkan kembali untuk melakukan pemeriksaan swab vagina. Sebelumnya kita pakaikan dulu spekulumnya. Caranya sama, dimasukkan sepertiga, lalu kita miringkan. Kita kunci. Lalu selanjutnya saya akan melakukan swab test terlebih dahulu. Di daerah-daerah belendingnya, usap-usap. Nah itu selesai, kita kasih ke laboratorium PA. Lalu selanjutnya untuk IVA test kita lakukan sama tapi menggunakan asam asetat yang sudah saya siapkan. Jadi memakai swab, lalu kita celupkan ke asam asetat, lalu kita oleskan, lalu kita tunggu selama 1 menit. Kita lihat apakah ada perubahan warna. Jika ada perubahan warna menjadi putih dan ada sedikit lesi, itu bisa kemungkinan kanker. Oke, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan smart
pap smear. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pap smear. Yang pertama kita pakai spatula airannya dulu. Kita putar 360 derajat. Lalu kita oleskan 45 derajat ke objek les. Setelah itu kita memakai Cito brush 360 derajat juga. Lalu kita oleskan kembali ke objek les. Terus setelah itu objek les bisa beri alkohol 96%. Lalu untuk dilakukan pemeriksaan mikroskopi selanjutnya. Baik, udah selesai. Nah, kita tarik sepertiga, lalu kita miringkan. Oke. Lalu untuk selanjutnya itu insisi Bartolini, itu kita bersihkan kembali NaCl sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita inspeksi terlebih dahulu di mana adanya benjolan pada kelenjar Bartolininya. Lalu selanjutnya kita lakukan anestesi. Anestesi terlebih dahulu. Aspirasi tidak ada darah, lalu kita injeksi. Sebelah sininya aspirasi tidak ada darah, lalu kita injeksi. Terus sebelah sininya sama, aspirasi tidak ada darah, kita injeksi keluar. Sebelah sininya juga aspirasi tidak ada darah, kita injeksi. Baik, setelah itu kita raba-raba apakah masih terasa sakit apa tidak. Jika sudah tidak terasa sakit, kita tandai terlebih dahulu untuk yang mau diinsisi. Setelah itu kita insisi 1,5 atau 3 cm dari puncak tertingginya. Setelah sudah, kita bisa ambil kapas, lalu kita tekan-tekan sampai keluar. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Hecting jika diperlukan. Oke. Setelah sudah, kita masukkan semuanya ke limbah medis. Terus habis itu kita bereskan alatnya, masukkan ke limbah medis. Lalu kita cuci tangan. Lalu kita beritahu ibunya bahwa pemeriksaan sudah selesai. Nanti mungkin ada obat-obat yang akan diberikan. Terima kasih banyak. Terima kasih dok.